Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Senang sekali saya Rizky Nurul Ilmi kembali hadir menyapa Anda dalam program Catatan Akhir Pekan TV-mu yang setiap pekannya kita membahas mengenai keumatan dan kebangsaan, tentunya dalam perspektif Persyarikatan Muhammadiyah bersama ayahanda kita Profesor Dr. Dadang Kahmad MSI, Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana atribut narapidana yang sesungguhnya. Karena seperti yang kita ketahui sepanjang September 2022 ada sebanyak 23 narapidana atau napi koruptor telah diberikan pembebasan bersyarat. Namun dalam hal ini ternyata ada hal yang lebih menarik lagi, yaitu salah satu jaksa Pinangki bebas bersyarat dan dalam foto beredar dengan penampilan yang sebelumnya begitu. Jadi artinya ketika bebas jaksa Pinangki tidak menggunakan atribut atau pakaian yang berjilbab begitu menutup aurat. Namun ketika persidangan sebelumnya dalam kasusnya justru menggunakan atribut yang tertutup atau menggunakan jilbab begitu. Dan pemirsa, realitas ini juga mengundang halayak publik sehingga juga Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah mengambil sikap begitu ya terhadap realitas tersebut. Nah, seperti apa dan bagaimana, kita langsung saja sapa ayahanda kita Profesor Dr. Dadang Kahmad MSI, Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah, dan sudah bersama kita di tengah-tengah kita di Catatan Akhir Pekan TV-mu secara langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Prof hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga sehat selalu ya Prof ya. Nah, Prof tadi melihat realitas tadi tentang atribut narapidana yang saat ini juga masih mungkin diperbincangkan di masyarakat. Bagaimana tanggapan dari Muhammadiyah sendiri, Prof? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa TV-mu yang dirahmati Allah, memang kita sering melihat para narapidana itu berpakaian muslim dan muslimah. Kalau laki-laki pakai baju kopiah putih atau kopiah hitam ya. Dan perempuan pakai tudung, pakai tudungnya pakai jilbab atau tudung hanya tudung menutupi kepala saja. Dan itu hampir semua, termasuk juga kadang-kadang orang-orang yang beragama lain pun ikut-ikutan memakai pakaian seperti itu. Jadi ada kesan bagi masyarakat umum bahwa narapidana itu beragama Islam. Pembuat onar itu adalah beragama Islam, terus orang-orang yang jahat itu beragama Islam. Untuk itu mungkin ini perlu dipikirkan, karena saya terus terang aja secara pribadi maupun secara organisasi merasa keberatan melihat hal itu. Walaupun itu dengan alasan bahwa pakaian itu pakaian yang sopan, pakaian yang mencerminkan orang yang menyesat, tetapi menurut saya mungkin perlu dicarikan pakaian-pakaian yang sopan, menutup, tetapi tidak mencerminkan simbol satu agama apapun juga, baik agama Islam, Kristen, Hindu, Buddha maupun Konfusi. Karena itu tadi menghindari stigma tentang mengelompokkan penjahat-penjahat itu atau pelanggar-pelanggar hukum itu adalah orang-orang beragama tertentu. Itu mungkin ya. Ya, jadi kita juga menghindari stigma baru tentang atribut narapidana tersebut tadi ya Prof ya. Nah Prof, dari hukum Islam sendiri ada nggak sih Prof tentang ketentuan atribut dari narapidana atau terdakwa tersebut, Prof? Saya tidak tahu dari sisi aturan hukumnya seperti apa, tetapi ya secara kenyataan kita lihat saja. Saya melihatnya ada secara objektif realistis ya. Jadi secara kenyataan kalau kita melihat narapidana yang sedang di pengadilan, mereka akan menggunakan pakaiannya pakaian muslim, baik laki-laki maupun perempuan. Nah itu menurut saya jangan seperti itu ya. Karena tadi mengidentikan orang dengan kejahatan itu dengan agama tertentu. Karena itu menyakitkan bagi pemeluk agama
yang bersangkutan, khususnya Islam. Pasti umat Islam merasa sakit bahwa simbol agamanya dipakai oleh penjahat. Kalau mau bertobat pun ya saya kira tidak seperti itu ya. Dan mungkin ini semacam Menteri Kehakiman atau Departemen Kehakiman memberikan satu semacam peraturan yang tentang pakaian-pakaian narapidana, seperti para tersangka pakai pakaian kuning umpamanya ya, oranye kuning. Nah, itu saya kira sudah bagus, tetapi ketika dalam pengadilannya kenapa dia harus pakai pakaian muslim, simbol santri kan? Pakaian koko, pakaian kopiah itu simbol santri. Apakah itu ingin mencerminkan bahwa dia itu bertobat atau gimana? Saya kira enggak. Saya pernah menanya kepada bekas jaksa agung, katanya itu sebagai cerminan baju rapih. Ya jangan pakai baju simbol agama kalau mau dirapi, kan masih banyak pakaian-pakaian rapi, sopan, santun, tetapi tidak memakai simbol agama. Katakanlah baju panjang silahkan, tapi jangan memakai kopiah ya, memakai baju koko. Mungkin bisa baju kemeja saja, kemeja panjang putih boleh, atau hitam atau kuning boleh. Tapi juga ke celana biasa, lalu juga kopiah biasa. Tapi tidak identik dengan simbol-simbol keislaman atau keagamaan lain. Baik, Prof. Jadi menyesuaikan saja begitu ya pakaian atau atribut yang seharusnya digunakan oleh narapidana atau terdakwa tadi. Prof, sepertinya perbincangan kita semakin menarik lagi tentang atribut narapidana yang sesungguhnya yang harusnya digunakan di Indonesia. Tetaplah bersama kami pemirsa dalam Catatan Akhir Pekan TV-mu.